Yang terhormat Bapak Camat Maros Baru, yang kami hormati Bapak dari TA P3FD, Bapak Kepala Desa Bormasunggu, Ketua BPD, Bapak Pendamping Desa, Babin Kantipmas, Babinsa, para kepala dusun, para hadirin yang sempat hadir pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang tidak henti-hentinya memberikan kita nikmat untuk bantuan langsung tunai dana desa tahun anggaran 2026, dan insya Allah sebentar akan dirangkaikan dengan penetapan atas pergantian antar waktu pengurus badan usaha milik desa ke BUM Desa Karya Mandiri periode 2024-2028. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya kita dengarkan Maros Baru yang kami hormati Bapak T3PMD yang kami hormati Ketua BPD Desa Bormasunggu, yang kami hormati pendamping desa pemberdayaan, para unsur BPD, para kadus, juga hormati Bapak Babin Kantipmas Desa Bormasunggu dan Bapak Babinsa Desa Bormasunggu, para ketua RT. Rangkaian acara yang pertama itu pembahasan dan penetapan KPM BLT Desa Bormasunggu tahun 2026. Bapak Ibu sekalian, bahwa memang dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan kita, maka semua keputusan itu harus dilakukan dengan cara musyawarah, ya, sesuai dengan juga di pasal 4 ya, dan juga ya, melalui musyawarah dan mufakat. Untuk itu ya, untuk penerima KPBLT tahun 2025 kemarin ada sebesar 35 orang. Dari saya mengundang bapak-bapak ibu, apabila misalnya ada yang mau dirubah atau mau dikeluarkan KPM ini, maka ya, ini harus dilakukan secara mufakat melalui musyawarah. 26 ini ya, anggaran dana desa itu banyak sekali pengurangan, ya, ditambah lagi dengan pemotongan KDP Merah Putih, ya. Jadi kemarin pagunya itu sekitar 860 jutaan, sekarang dipotong 500 juta, ya. Jadi yang maksimal mungkin kita bisa manfaatkan adalah 300 lebih, ya. Itu pun belum termasuk dengan ya, prioritas penggunaan dari pusat, di mana ada beberapa item yang perlu kita anggarkan juga, seperti stunting, BLT, ketahanan pangan dan lain-lain, ya. Kita masih cukup untuk mengcover semua yang ada. Penggantian itu pun misalnya ada, menurut bapak-bapak dan ibu di antara calon penerima KPM BLT ini ada yang sudah dianggap tidak layak, maka itu harus kita keluarkan. Dan ada pula masyarakat yang mestinya untuk penggantian tersebut, ya. Mohon maafkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pendamping ahli dari kabupaten, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bormasunggu beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua BPD Desa Bormasunggu serta anggotanya, yang saya pendamping desa, saya Kecamatan Maros Baru, dan bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Dusun, Pak RT, dan semua yang hadir yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita Musdes khusus
pembahasan dan penetapan KPM BLT DD 2026 dan pergantian antara waktu pengurus BUMDes di desa Gorkosabaya. Ini bukan suatu kegiatan berhasil buat kita para undangan, para dusun, para pendamping sudah beberapa kali melaksanakan BUMDes ini, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Desa bahwa KPM itu harus tepat sasaran. Olehnya itu tepat dan transparansi. Olehnya itu perlu diadakannya BUMDes terkait penerima bantuan ini. Mungkin ada beberapa yang tahun lalu yang terima, tahun ini mungkin sudah mampu atau bagaimana, itu kecil. Kemudian tentunya kami berharap KPM ini tidak tumpang tindih, karena yang namanya bantuan itu tidak bisa, ada beberapa bantuan itu tidak bisa satu orang itu dapat dua bantuan yang beda, tumpang tindih. Kemudian terkait dengan BUMDes ini salah satu usaha yang pendapatan asli desa. Olehnya itu semoga teman-teman yang menjadi PAW bisa bekerja dengan baik, khususnya dengan adanya BUMDes ini bisa meringankan kebutuhan masyarakat. Kemudian kemarin saya sempat bina sama Pak Sawir untuk perkenalan. Saya kurang lebih satu bulan yang lalu dilantik sebagai camat di sini. Tapi tidak usah terlalu banyak perkenalannya karena sudah sedikit terkenal. Ya, kan bersama membaca basmalah untuk membuka kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Desa Khusus pembahasan dan penetapan KPM BLT DD 2026 dan pergantian antar waktu pengurus BUMDesa karya mandiri saya buka secara resmi. Kurang lebih yang saya maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Maros Baru, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Masuk dan seluruh aparatnya, yang saya hormati Bapak Ketua DPD dan seluruh anggotanya, yang saya hormati Bapak Babinsa dan Bapak Kapitmas, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Ketua RT, Pak Iman, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan bapak-bapak dan ibu dan tak lupa yang saya banggakan pendamping desa kecamatan Pak Ahmad. Ya, jadi kali disampaikan Pak Desa tentang pendamping desa dan ada juga BUMDesnya, revitalisasi pengurus. Ya, jadi ya, itu tadi sampaikan Pak Desa bahwa ada beberapa regulasi yang mengatur tentang desa untuk rutinitas, terutama di sisi penganggaran. Ya. Jadi di desa itu dari sisi pendapatan ada namanya dana transfer, terdiri dari anggaran dana desa ADD, ada juga namanya dana desa yang dari pusat, dan ada namanya PAD yang berasal dari penghasilan desa yang sesuai dengan regulasi yang ada. Pusat jadi dipakai ke desa yang diatur dalam regulasi Permen Desa nomor 16 tahun 2025 tentang fokus pembangunan desa di tahun 2026. Jadi kalau 2025 kemarin ada juga 8 kami pakai persentase BLT maksimal sekian, tangan minimal sekian. Nah, kalau tahun jadi dikasih batasan, jadi ya nggak ada persentasenya kecuali operasional yang 3% masih ada. Ya, yang pertama adalah BLT. Ya itu masih ada BLT. Jadi kalau di situ di bahasanya diutamakan. Kalau tahun lalu kan diwajibkan. Kalau tahun ini diutamakan. Ya, yang pertama itu adalah BLT, dana desa, kedua adalah perubahan iklim,
semenjak kemarin ini mau dijadikan kewajiban, nah, tapi karena dana desa jauh berkurang, jadi tidak jadi. Ada namanya pelayanan dasar stunting, ya, karena tidak lagi kata-kata stunting kemarin. Ada ketahanan pangan yang kemarin diserahkan ke Bumdes, tahun ini dikembalikan seperti semula. Nah, jadi kalau memang ada pernyataan modal ke Bumdes, wajib bikin proposal kembali. Operasi Desa Merah Putih nomor 5. Walaupun bahasa di sini mengatakan diutamakan, tapi perintahnya dari pusat yang 5 ini wajib dapat dukungan, sehingga yang menurut interestnya disebutkan begini, desa 3 itu dibayarkan selama 6 tahun. Artinya desa harus jadi potong dananya 500 juta per tahun, sehingga hari ini desa Borima Sungguh pasti persen terpotong ya, nanti sekitar 60% terpotong dari wisata ya. Jadi Pak Desa juga dengan kondisi seperti ini ya hanya akan mengalihkan anggaran-anggaran untuk kegiatan yang sifatnya sangat penting, sangat diutamakan ya. Protes ya, diterima padanya dan didukung sepenuh hati. Ada 2 itu perintahnya dari atas, satu adalah NPG, yang kedua adalah Bumdes. 100.000, bisa 250.000, bisa 200.000. Kalau tahun kemarin memang disebutkan lewat musyawarah. Di situ disebutkan dibayarkan bahwa paling sedikit DLT itu 3 bulan. Rentan sakit menanggung atau sakit kronis. Yang ketiga adalah tidak menerima bantuan PKH. Ya, kalau ada kena PKH, berarti tidak berhak untuk mendapatkan dana desa. Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia. Jadi kalau ada yang sudah lanjut usia tidak bisa lagi cari nafkah dan segala macam, itu bisa dikasih BLT. Keluarga miskin. Ya, keluarga maksudnya apa ya? Kalau bahasa dunia kita janda. Ya. Bahasanya janda, keluarganya yang tergolong dalam keluarga yang tidak mampu ya. Pertanyaannya tadi, apakah tetap atau dikurangi? Kami di pemerintah desa itu cuma menetapkan dari segi anggaran bahwa di tahun lalu kita menganggarkan 122.400.000 untuk BLT, itu sebanyak 34 KPM untuk 300.000 per bulannya per KPM. Seperti tadi dibahas 3 bulan, misal bisa juga dalam 1 orang tidak terima 300.000, bisa dibawanya. Itu yang sebenarnya mau kita bahas juga di sini, selain dengan jumlah KPM-nya itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, di desa kita sudah melakukan log atau posting APBDes di penganggaran BLTDD sebanyak Rp122.400.000. Kalau normalnya itu di 300.000 kali 34 KPM kali 12 bulan. Tapi kalau mau kurangi bulannya, kasih 6 bulan di 1 orang, berarti bisa sampai 68 orang. Atau mau kurangi jumlahnya supaya bertambah orangnya, itu bisa juga. Semua dusun, jangan dusun Tekulabua kurangi nominalnya, ya dusun lainnya malah tidak mau tetap 300 dan sebagainya. Tawaran mufakat di forum ini mungkin itu. Kalau terkait dengan double data, kita di pemerintah desa cuma berfokus di regulasi bahwa ketika dia sudah mendapatkan bantuan dari luar, itu tidak bisa di cover di BLTDD. Jadi di poin itu jika kita kunci persyaratan, jadi terkait dengan kasus ada masyarakat yang terima bantuan di luar dan tidak pernah menerima, sebenarnya itu di luar kuasanya pemerintah desa, mungkin bisa dibantu ke depannya untuk memang kalau memang menghapus bantuannya di luar supaya bisa dapat bantuan di desa, itu bisa kita fasilitasi. Tetapi untuk penetapan di forum ini kita masih mengacu ke regulasi yang ada. Ya. Di dusun Borokalokoa itu ada 5 orang, ada 5. Di dusun Salarang itu ada 10 orang, dan di dusun Sumbu Minasa ada 8 orang,
di dusun Sekolah Gua ada 11 orang penerima manfaat. Jadi perlu kami tekankan, izin menyampaikan bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Badar penegasannya bahwa betul-betul yang menerima manfaat ini pasti ada perubahan di setiap tahunnya terkait dengan atau mana ada penurunan. Jadi kami tadi sempat cross check ini, ada kami temukan beberapa yang mungkin disampaikan ciri-ciri dari Pak Badar tadi, itu kriterianya tidak memasuki atau tidak layak mendapatkan bantuan. Dan warga yang ada dari dusun Sekolah Gua bersama dengan Pak Dusun dan Pak RT-nya untuk berembuk. Kemudian di dusun Salaran juga demikian. Dusun Salaran bersama Pak RT-nya dan warga dusun Salaran yang sempat hadir pada hari ini untuk bersama-sama memverifikasi itu. Termasuk juga dusun dan juga para peserta bahwa ini kan usaha khusus untuk penetapan KPN. Ada pengurangan tahun ini kapasitasnya? Ada pengurangan atau tetap jumlahnya? Oh tetap, tetapi mungkin ada nantinya verifikasi ulang untuk nama-nama yang tahun lalu. Sebelum nantinya ditetapkan, kami berharap selaku BPD dalam hal selalu mengamati dan mengawasi setiap perkembangan dan program yang ada di desa, bahwa ini KPN saya harapkan Pak Dusun atau Pak RT ini koordinasi dengan jajaran kenapa jangan sampai ada data tumpang tindih. Pertama itu saya pun ada teman-teman di lapangan sudah terima kartu keluarga sejahtera ya. Tetapi waktu corona jadi, maka itu ada warga yang mengatakan bahwa semenjak saya terima kartu ini baru 1 kali sampai sekarang tidak pernah menerima. Itu apa bisa dipertimbangkan atau bagaimana? Karena kenapa? Ini juga data yang di Kementerian Sosial ini susah juga dihapus. Akhirnya tak dapat menerima warga, padahal secara lapangan itu berhak menerima. Tetapi karena datanya ada di sosial, kita ini di desa juga takut karena jangan sampai suatu waktu menerima. Kayak kemarin ini terakhir ini ada beberapa pengaduan karena ada akhir tahun ini ada namanya penerimaan, tetapi ada juga yang tidak terima. Bahkan itu ada bilang kartunya atau bahkan tidak pernah menerima sama sekali atau hanya 1 kali selama di corona itu. Itu juga perlu karena hasil kami di lapangan ada beberapa pengaduan. Contohnya di Gorontalo itu ada beberapa ada kartu tetapi tidak pernah menerima, tapi mau dimasukkan itu BRT juga susah karena ada datanya itu. Mohon nanti berdata di dusun masing-masing itu untuk koordinasi untuk siapa yang menanggung jawab untuk dari Kementerian Sosial ini atau Dinsos ini di masing-masing di desa, supaya sinkron. Setelah kita sinkronkan dua data ini nanti bisa dihidangkan di sosial masuk di KPM. Harapkan seperti itu karena ini juga supaya haknya warga yang berhak menerima bisa menerima, tak ganti udah nasibnya penerimaan manfaat. Mungkin seperti itu untuk masukan saya. Awal kantor desa Baru Masunggu telah dilaksanakan acara musyawarah desa khusus pembahasan dan penetapan KPM BLT dan desa tahun anggaran 2026. Setelah dilakukan pembahasan, selanjutnya disebut KPM BLT dan desa untuk tahun 2026 sebanyak 34 orang, terdiri atas dusun Sekolah Gua 11 orang, dusun Salaran 10 orang, dusun Sumbu Minasa 8 orang, dan dusun Porongkalkua 5 orang. Dengan nama-nama sebagaimana terlampir. 2. 3 bulan sekali sebanyak 4 kali dengan besaran Rp300.000 untuk 1 KPM per bulan, atau Rp900.000 untuk 1 KPM per 3 bulan. Dan desa untuk tahun 2026 yaitu 34 KPM dikali Rp300.000 dikali 12 bulan sebanyak Rp122.400.000. Demikian berita acara ini dibuat
sebagai dasar penerbitan peraturan kepala desa atau Perkades terkait KPM BLT Dana Desa tahun anggaran 2026 ditetapkan di Boremasunggu tanggal 3 Februari 2026. Mengetahui Kepala Dusun Temalakua Muhammad Rijal, Kepala Dusun Salarang Arman, Kepala Dusun Sungguh Minasa Abdul Samad, Kepala Dusun Borongkalkua Muhammad Rizal, Ketua BPD Desa Boremasunggu Muhammad Iqbal, dan Kepala Desa Boremasunggu Samsul Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sekitar kaya, tentunya saya. Pengurus Desa Boremasunggu untuk periode yang sudah ditetapkan sebelumnya 2024-2028. Itu dikarenakan ketua yang sebelumnya atau direktur sebelumnya itu mengundurkan diri, Bapak Ibu sekalian, karena lolos P3K diri kepada pihak pemerintah desa. Orang diri ketua, akhirnya untuk BUMDes itu pengurusnya tersisa 2 orang, tersisa bendahara dan sekretaris. Bendahara Ibu Nur Hasana, sekretaris Ibu Wilda. Menjabat sebagai PLT kemarin itu Ibu Bendahara menjadi PLT ketua. Kemarin dana ketahanan pangan itu masuk di rekening BUMDes. Kami menganggap perlu untuk sesegera mungkin melakukan pergantian antar waktu. Kelima, Musdes pertanggungjawaban BUMDes. Di pertemuan itu di Musdes di bulan Januari, teman-teman BUMDes itu membuka open rekrutmen terbuka untuk seluruh warga desa Boremasunggu yang memenuhi syarat sebagai pengurus BUMDes untuk mendaftarkan diri. Dan alhamdulillah sampai tenggang waktu yang sudah ditentukan itu ada 2 pendaftar, Bapak Ibu sekalian, Saudara Ramli dan juga Saudara Arman, dan juga melakukan yang namanya tes wawancara, ditetapkan sebagai pengurus terpilih. BUMDes meminta kembali ke kami pemerintah desa bagaimana tanggapannya terkait dengan teknis siapa yang ketua. Kami dari BUMDes untuk menyampaikan hasil plenonya terkait dengan pemilihan ketua, sekretaris dan bendaharanya. Kami persilakan. Pergantian antar waktu untuk pengurus BUMDes Karya Mandiri. Jadi betul adanya yang telah disampaikan oleh saudaraku sekretaris desa bahwa kami telah melakukan open recruitment kemarin di bulan Januari untuk semua warga desa Boremasunggu yang memenuhi kriteria untuk mendaftar sebagai pengurus inti di BUMDes Karya Mandiri. Setelah kami open recruitment sekitar kurang lebih 2 minggu, kami temukan 2 orang yang mendaftar, dan berdasarkan hasil wawancara ditetapkan bahwa yang terpilih sebagai pengurus BUMDes Karya Mandiri itu adalah Saudara Ramli. Setelah itu, sebelum ditetapkan, kami pernah melakukan pleno, tetapi pleno kita tidak dituangkan dalam berita acara. Akan tetapi Kantor Desa Boremasunggu telah diadakan musyawarah desa khusus pergantian antar waktu atau PAW pengurus Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri periode 2024-2028. Setelah dilakukan pembahasan, selanjutnya disepakati Hasanah jabatan lama Bendahara BUMDesa Karya Mandiri, jabatan baru sebagai Ketua BUMDesa Karya Mandiri periode 2024-2028. 2. Menetapkan Saudari Wilda Yunita jabatan lama Sekretaris BUMDesa Karya Mandiri, jabatan baru sebagai Bendahara BUMDesa Karya Mandiri periode 2024-2028. 3. Menetapkan Saudara Muhammad Ramli sebagai Sekretaris BUMDesa Karya Mandiri periode 2024-2028 sesuai dengan hasil penjaringan. Demikian berita acara ini dibuat
sebagai dasar penerbitan keputusan kepala desa terkait pergantian antar waktu pengurus BUMDes Karya Mandiri 2024-2028 ditetapkan di Borima Sungguh 3 Februari 2026. Bertanda tangan Ketua BPD Muhammad Iqbal SPD, bertanda tangan Kepala Desa Borima Sungguh Samsul Rijal SM. Dengan ini kami tetapkan. Sebelum kita tutup, saya berikan sedikit informasi dulu bahwa pada tahun ini kembali kita mendapatkan program tanah sertifikasi lengkap atau PTSL. Kami di data 50. Jadi buat para kepala dusun atau warga, tolong diinformasikan kalau yang masih belum mempunyai sertifikat agar didaftar. Antar waktu ya, pengajar antar waktu itu saudara Nur Hasanah di Wilday kita sebagai bendahara naik jabatan ini ya, beliau bertiga. Nah, apalagi 2 orang ini adalah serikandi saya lihat ini ya, diharapkan dapat mengeluarkan semangat jiwanya kepada BUMDes kita supaya ya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Untuk itu saya ucapkan selamat atas pelatihan dan selamat melaksanakan tugas-tugasnya. Semoga ya BUMDes kita ini atau BUMDes kita dapat penetapan KPMBT dan juga pergantian antar waktu pengurus BUMDes Karya Mandiri. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.